Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah mengambil keputusan terkait kemelut yang menerpa Partai Demokrat seminggu terakhir ini, namun keputusan itu akan diumumkan di kediaman pribadi Presiden di Cikeas, Bogor. Presiden tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada siang tadi dan ia langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa menteri. Terkait kemelut yang dihadapi Partai Demokrat, Presiden selaku Ketua Dewan Pembina akan mengumpulkan kader senior Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor karena Presiden mengaku telah mengambil keputusan tentang kemelut yang terjadi di Demokrat. Namun keputusan tersebut masih akan dibicarakan dulu dengan politisi senior Demokrat sebelum diumumkan kepada publik. Keputusan ini diambil SBY sesuai janjinya usai lawatan ke luar negeri dan melakukan ibadah umroh bersama Ibu Ani Yudhoyono. Sebelumnya, SBY menjadwalkan melakukan konferensi pers usai mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma siang tadi. Tapi ternyata Presiden telah memberikan pernyataan kepada wartawan di atas pesawat sesaat sebelum mendarat di Jakarta. Tahu persoalan Partai Demokrat, saya sekarang bicara dalam kapasitas yang lain, bukan sebagai Presiden, tapi sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus penggagas dan pendiri partai itu. Banyak berita dari tanah air, saya kira saudara menerimanya semua. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan, ada yang kontekstual, ada yang menyimpang dari apa yang sebenarnya, tapi ya itu biasalah dalam politik seperti itu. Kalau tidak begitu namanya bukan politik. Begini, dan waktu di Jeddah saya mengatakan insya Allah ketika saya menjalankan ibadah umroh dan juga berziarah ke makam Rasulullah, saya akan memohon pertolongan Tuhan agar saya bersama-sama pimpinan Partai Demokrat bisa menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat, yang bijak dan yang bermartabat. Dan itu sungguh saya jalankan, alhamdulillah sebenarnya secara rasional sambil memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah memiliki opsi dan solusi yang tentu akan saya bicarakan dulu segera setelah saya kembali ke tanah air. Tidak bagus saya sampaikan di sini sebelum saya bertemu dengan yang lain. Dan salah satu Menteri Kabinet yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, membenarkan agenda pertemuan sejumlah politisi senior Demokrat di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor untuk malam ini. Ya, Jero juga membantah bila dirinya bermaksud menggusur Anas dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Nanti tunggu aja lah, tunggu Pak Presiden ya. Jadi yang penting kan gini, lihat kamera Pak, cari solusi yang paling baik. Ya. Depan Pak, depan Pak. Mari kita sedang saling rangkul ya. Jangan jangan wartawan ini kan pinter di utak-atik itu biar kayak saya mau gusur dia, nanti dia ngusur saya. Itu kan senang sekali orang. Enggak ada lah, enggak ada. Saya nggak pingin gusur Pak Anas juga nggak pingin gusur saya. Ada yang bilang pecat Pak Wacik, oh enggak lah, jangan begitu lah. Ya. Masa saling sama kader saling pecat. Jalan tengahnya jadi seperti apa Pak? Jalan tengahnya Pak Presiden dan Pak SBY akan berikan jalan tengah. Nah, tunggu saja. Ya, dan pemirsa langsung saja kita akan bahas langsung dalam dialognya. Sudah ada Indra Maulana yang bergabung dengan dua orang narasumber kita. Indra, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Cheryl. Dan pemirsa, memang SBY mengaku sudah punya keputusan terkait kisruh yang menerpa Partai Demokrat, namun keputusan tersebut masih akan dibicarakan dengan politisi senior Demokrat. SBY turun gunung untuk menyelamatkan partai. Namun, apa bentuk penyelamatan yang akan dilakukan? Mungkinkah SBY mengikuti desakan untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum? Bersama kami di studio ada Boni Hargens, pengamat politik. Selamat sore, Bung Boni. Ya, dan kemudian ada Pak Irfan Gani dari Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Mas Irfan. Selamat sore, Indra. Sore. Ya, dan rencananya nanti bergabung dari Makassar ada Ilham Arif Sirajudin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Selamat sore, selamat malam Pak Ilham. Selamat malam, Mas Indra. Ya, baik, saya mulai dari Bung Boni terlebih dahulu. Kira-kira keputusan seperti apa yang sudah dipunya? Saya telah punya opsi dan keputusan, seperti itu statement dari SBY. Kira-kira keputusan seperti apa kali ini? Kita ingat Februari sudah pernah juga melakukan konferensi pers di Cikeas dan hasilnya kita tahu bersama. Kira-kira nanti ini seperti apa keputusannya? Ya, saya sih kalau membaca SBY itu nggak bisa dari kata-katanya. Karena bagi saya sendiri sepanjang 8 tahun ini ternyata kata-kata Presiden nggak pernah bisa dipegang, ya. Terus terang saja. Tapi ya bisa saja mungkin malam ini dia membuat opsi bahwa
akan diadakan suatu musyawarah luar biasa untuk menggantikan ketua umum. Mungkin dia akan menentukan salah satu orang sesepuh sebagai caretaker untuk menjadi ketua umum sementara dan seterusnya. Atau bisa saja caretaker, atau bisa saja SBY tidak membuat keputusan apa-apa. Bisa saja SBY kembalikan semua kepada partai. Silahkan partai yang buat keputusan. Artinya voting internal entah di Dewan Pembina atau melibatkan DPP dan seterusnya. Jadi ya saya pikir ini masih menjadi dua kemungkinan yang ada di hadapan presiden. Karena apa? Karena kondisi politik selama presiden di luar negeri dan ketika presiden ada di sini itu udah berubah. Sebelumnya desakan dari sejumlah senior di Demokrat untuk menggantikan ketua umum itu begitu kuat dan kelihatan solid. Ya, terus tiba-tiba peta politik ini bergeser, ini suaranya agak tenggelam, entah apakah di belakang layar mereka mulai dengan mengatur catur ini dengan serius, atau entah apa, yang pastikan di permukaan politik wacananya muncul wacana lain yang juga panas, ya, seperti masalah pajak keluarga presiden, konflik dia yang kemudian mengerucut menjadi Fuad Bawasir versus SBY gitu ya, dan seterusnya. Berkembang jadi, seperti itu? Ya, berkembang ya. Oke, saya ingin tanya dulu kalau gitu ke daerah-daerah, sebelum ke Mas Irfan, saya tanya ke Sulsel dulu, Pak Ilham. Kalau kemudian sebelumnya ada yang meminta bahwa SBY turun tangan secara langsung, saya ingin tanya dari daerah, dari Pak Ilham ini. Turun tangannya SBY kira-kira yang dibutuhkan yang seperti apa? Pak Ilham? Baik, rupanya terputus komunikasi dengan Pak Ilham. Kita harus break terlebih dahulu, nanti saya minta pendapat dari Mas Irfan. Ya, kembali di Prime Time News. Lalu saya akan ke Pak Ilham Arif Sirajuddin kembali. Pak Ilham, bisa mendengar dengan jelas, Pak ya? Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam, Pak Ilham. Baik, Pak Ilham, pertanyaan saya gini, Pak. Kira-kira yang diinginkan dari DPD di daerah, seperti misalnya Sulawesi Selatan, turun tangannya SBY untuk menyelamatkan Demokrat ini yang seperti apa? Karena SBY mengaku sudah punya solusi, tapi masih akan dibicarakan dengan kader senior. Turun tangan seperti apa, Pak, kira-kira, Pak? Yang jelas bahwa sebagai penggagas berdirinya Partai Demokrat, beliau akan mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan yang tepat dan tidak akan mengorbankan dari berbagai pihak. Saya kira apa yang akan disampaikan pada malam hari, ya saya kira akan seperti itu. Oleh karena itu dari awal saya katakan bahwa gonjang-ganjing partai ini memang sangat ditentukan peran keberadaan sebagai Ketua Dewan Pembina yang akan memberikan pemahaman dan memberikan solusi yang terbaik bagi partai. Saya kira tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan. Beliau kita tahu adalah orang yang taat terhadap mekanisme dan aturan organisasi. Kita ingat Februari 2012 lalu juga pernah melakukan konferensi pers di Cikeas juga tentang prahara di tubuh Partai Demokrat ini. Kira-kira jalan tengah ini akan menjamin tidak akan lagi muncul gejolak-gejolak seperti ini. Ntar ada survei muncul, minta Anas mundur lagi begitu, Pak? Saya kira pasti solusi ini akan membuat kita semua sebagai kader-kader akan bertanggung jawab dalam meneruskan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan beliau. Dan ini akan menjadi bagian daripada dorongan bagi kita semua. Sekarang dengan elektivitas pada posisi 8%, kami sendiri di Sulawesi Selatan merasa sangat terpukul dan semakin membuat semangat kerja kami untuk terus lebih berbakti untuk kepentingan masyarakat, agar pada saat pemilu 2014 akan menjawab bahwa ternyata 8% ini menjadi cambuk untuk semakin bersemangat kami untuk bekerja menghadapi pemilu 2014. Bagaimana dengan DKI? Anda termasuk salah satu yang bersuara nyaring menyikapi konferensi pers Jero Wacik dan Syarif Hasan saat itu, Mas Firman. Kita berharap bahwa Ketua Dewan Pembina, pendiri Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bisa memberikan angin segar bagi Partai Demokrat. Pertama yang perlu kita garis bawahi, SBY adalah orang yang taat azas, paham konstitusi. Anas Urbaningrum terpilih melalui mekanisme yang demokratis dan itu adalah produk konstitusi. Jadi kita memahami apapun yang menjadi solusi pada malam hari ini atau berikutnya, Partai Demokrat bisa berkiprah lebih dalam proses demokrasi di Indonesia.
kebijakan yang akan diambil tentu kita berharap tidak melukai, menciderai apa yang sudah kita lakukan. Kader-kader utama Partai Demokrat di daerah maupun di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kira-kira menurut Anda, maksud Anda adalah Pak SBY nggak akan mungkin meminta atau menyarankan Anas untuk mundur? Karena sekali lagi kita tegaskan bahwa SBY adalah orang yang sangat taat konstitusi. Oke. Anas produk konstitusi dan kita harus hormati produk konstitusi. Periodisasi Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat itu 2010 sampai 2015. Artinya kita hormati itu. Sampai Biarkan berakhirnya sampai 2015. periode. Sampai 2015. Kalau kemudian timbul syahwat politik dari lawan-lawan politik Anas di internal, ya bersabar. Karena kalau ini terjadi sesuatu yang menganulir semua anggaran dasar anggaran rumah tangga, menganulir konstitusi Partai Demokrat, presiden buruk. Jadi Anda melihat untuk ini Partai ada syahwat politik dari internal ya? Ya, kita bisa lihat di lapangan gitu ya. Secara jelas begitu ya. Artinya silahkan berinterpretasi masing-masing pernyataan orang per orang. Tapi ketika Anda bersuara disebut wakil ketua umumnya malah hanya sebagai ingin jadi pahlawan saja. Apa yang artinya begini, tanggapan Anda? Terhadap survei, ketika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya kita introspeksi. Karena itu konsumsi internal, bukan konsumsi publik. Ya, ya. Kematangan politisi dalam merespon hasil survei, kemudian panik, itu adalah satu ketidakdewasaan politisi. Jadi kita harus enjoy. Jadi Pak Jero Wacik dan Syarif Hasan tidak dewasa dalam berpolitik. Nah, seperti itu kira-kira. Itu kata Indra, bukan kata saya gitu. Artinya kita merespon survei itu kan kita dua petinggi kata Indra itu kesimpulan logis. Iya, kita seharusnya bisa memahami apa yang bisa kita cerna untuk internal, mana yang kita buang ke eksternal. Baik, Bung Boni kira-kira seperti apa? Saya melihatnya gini, Indra. Maksudnya gini loh. Ada dua hal yang menarik. Satu, elektabilitas Partai Demokrat menurun tajam ke 8%. Terus kemudian ribut semua ini. Goyang nih perahu. Terus kedua, solusinya adalah SBY harus turun tangan. Buat saya dua hal yang menarik. Pertama, pertanyaannya adalah kenapa elektabilitas partai ini menurun? Yang kedua, kenapa SBY harus turun tangan? Nah, pertama soal elektabilitas. Saya pikir ini multifaktor penyebabnya. 8 tahun SBY memerintah, antara persepsi publik dan ekspektasi terhadap pemerintahan ini dan praktek politiknya itu terjadi jurang yang luar biasa lebar. Artinya apa? Gagasan pemerintahan SBY tidak terbukti di dalam implementasi. Itu salah satu faktornya. Itu satu faktor penting yang harus dipertimbangkan kenapa Demokrat ini menurun. Lepas dari persoalan Anas, udah pasti Demokrat menurun. Karena SBY ini gagal 8 tahun. Karena faktor Anas itu bukan ya? Nah, baru yang kedua soal praktek politik dari kader-kadernya. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa kader partai ini yang muncul ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Dan Anas salah satu dari tokoh-tokoh itu. Kita bisa deret, ada banyak nama. Ada Johnny Allen, nama Pak Sultan Batugana juga muncul dalam kasus, terus kemudian ada Nazarudin, ada Enji, dan semuanya. Dan ini membuat elektabilitas partai ini menurun. Lalu kemudian tiba-tiba ada kesimpulan dari internal Partai Demokrat, ini Anas penyebabnya. Saya sih, ini secara matematika politik, Anas malam ini diganti dan pemilu diadakan besok, menurut saya Demokrat tetap 8%. Tetap ya? Tetap 8% seperti survei itu. Terus yang terkait dengan SBY turun tangan, artinya begini loh, ini persoalan Anas, persoalan hukum itu betul dan KPK harus tuntaskan. Sudah sejauh mana SBY juga nggak bisa intervensi KPK dan saya setuju dengan Arbam Saham. Kemudian di kesimpulan. Artinya begini, silahkan persoalan hukum ini jalan, tapi jangan menyederhanakan politik ini pada individu gitu loh. Dan itu tidak akan mendewasakan partai ini. Kemudian yang diminta oleh daerah-daerah dan juga politisi senior dari Demokrat agar SBY turun tangan. Kira-kira turun tangan yang seperti itu mau saya. Jadi turun tangan itu kan sebetulnya bahasa apa ya? Ini kan artinya bahwa ada dewa atau ada raja yang harus mengambil keputusan secara mutlak. Bahasa turun tangan itu kan. Dan saya melihat Demokrat ini dengan bahasa turun tangan mau mendinastikan Cikeas ini. Jadi mendinastikan Cikeas. Artinya SBY ini diperlakukan sebagai sultan, sebagai raja. Gitu loh. Jadi ini benar-benar partai SBY plus. Yang lain itu hanya tambahan. SBY intinya. Padahal walaupun di situ ada ketua umum. Meskipun ada ketua umum, kelihatan sekali bahwa Demokrat itu cuma SBY plus. Jadi yang lain itu tambahan. Saya bisa klarifikasi soal itu. Nah, artinya dalam ruang demokrasi, siapapun bisa bicara. Ketika ada institusi, kita menghormati institusi.
bukan kemudian ke individu, bukan. Tetapi yang menjadi tugas kita bersama adalah di internal Partai Demokrat, di semua lapisan, di struktur Partai Demokrat, bahu-membahu konsolidasi. Itu yang paling utama. Dan kita fungsikan siapa yang menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, ya kita fungsikan itu. Bukan kemudian kita melempar setiap persoalan harus dikembalikan kepada quote and quote ya. Jadi ya kita kembalikan. Jadi partai ini sebetulnya satu hal yang menjenuhkan dari Partai Demokrat adalah lihat perkembangan dari kasus Hambalang. Di awal semua partai ini nyatu solid mengatakan bahwa Nazar nggak bersalah. Begitu ke Nazar ketahuan bersalah, semua mengatakan bahwa cuma Nazar, tanggung jawab Nazar. Lalu kemudian Nazar menyebut Anas dan lain-lain, semua orang membela Anas. Begitu kemudian peta politik ini bergeser, entah apa yang terjadi di sekitar Cikeas, kemudian Anas mau ditendang. Lalu semua orang kemudian melihat Anas sebagai orang pesakitan. Nah gitu loh, artinya apa? Kawan-kawan ini nggak punya loyalitas yang bersifat ideologis sebenarnya. Maka pada suatu titik sangat mungkin juga SBY ditinggal. SBY dicampakkan, sangat mungkin. Nah dalam konteks yang seperti ini, kita tidak pengen tiba-tiba sekarang presiden dan dalam kapasitas Direktur Dewan Pembina dan semua pimpinan Demokrat mendesak demi penegakan hukum Anas harus segera mundur. Ini kasus sudah setahun lebih, kenapa nggak dari awal aja Anda menekan KPK untuk menuntaskan kasus ini? Kenapa baru sekarang? Artinya ada kepentingan politik yang begitu besar yang disembunyikan oleh kelompok yang mendesak ini. Silakan Pak Ilham, tanggapan Anda Pak Ilham. Ya, jadi kalau ini saya kira kita memang tidak melihat dalam sesederhana persoalan itu ya. Kita tidak melihat bahwa sosok SBY adalah betul-betul sebagai figur yang kita mengkultuskan beliau, tetapi memang dalam mekanisme-mekanisme organisasi kita berharap beliau hadir sebagai orang yang betul-betul bisa mengayomi dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi tidak kemudian kader-kader dalam konteks melihat persoalan posisi Anas pada saat sekarang ini lemah. Saya sendiri meyakini bahwa beliau akan mengambil keputusan yang taat asas, taat mekanisme, taat akan aturan-aturan yang ada, sehingga pasti dalam pengambilan keputusannya yang terbaik dan untuk kepentingan masa depan partai. Seperti apa misalnya yang diinginkan Sulsel misalnya Pak Ilham? Ya, saya tidak bisa memberikan solusi itu, tapi saya akan mengatakan bahwa tolonglah kami diberikan solusi, kalau memang itu yang terbaik melengsarkan Anas, seperti apa solusinya, dan kalau Anas bertahan dengan posisi ini, bagaimana kemudian ke depan. Yang penting sekarang adalah komitmen kebersamaan kita untuk membawa dan mengangkit kembali elektivitas partai ini. Saya sepakat dengan Irfan Ghani tadi mengatakan bahwa memang ini persoalan-persoalan internal kita, tetapi internal kita yang membuat keprihatinan. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini akan menjadi suatu momentum memperkuat kesolidan kita, memperkuat komitmen kita untuk kita bekerja 1 tahun 2 bulan, waktu yang cukup kalau kita memang betul-betul solid. Nah kembali kepada persoalan hukum, saya kira saya sependapat bahwa KPK siapapun tidak akan mungkin bisa diintervensi. Jadi menurut Anda kira-kira proses hukum ini berjalan. Jadi menurut Anda kira-kira ini akan benar-benar selesai, tidak akan terulang lagi tentang keramaian-keramaian dalam internal ini Mbak, yang kemudian terdengar sampai keluar? Saya sangat yakin apapun keputusan yang diambil akan tidak ada lagi gonjang-ganjing mulai besok atau setelah masalah ini selesai. Anda yakin akan selesai ya? Oke. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham Arif Sirajudin telah bergabung bersama kami. Mas Firman juga terima kasih, waktunya sangat terbatas telah bergabung bersama kami. Mas Boni juga terima kasih.